Hai semua. Kok gak ada yang mau nanya kenapa aku berbalutkan busana apa namanya ini, masker. Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di Sophie Nafi Talks. You are loved. Hari ini kita pasti ada yang nanya kenapa pakai masker. Karena hari ini ini selimut gak termasuk. Karena hari ini akan ada giveaway dari, look at this nice dress I'm wearing. Ini adalah dari 906 The Label. Dan kenapa katanya? Karena akan ada masker juga. Lihat deh masker aku dan baju aku, lucu kan? Ini adalah dari kita Art Friends. Ini adalah dari seniman-seniman di Bali, Jogja. Banyak sih seniman Indonesia yang di-convert menjadi masker cakep. Jadi kalau kamu mau siap-siap, karena hari ini bentuknya itu nggak undian. Nanti kita akan langsung membuka kesempatan. Untuk kamu live bersama-sama dengan kami dan juga Artika dan Baim ya. Oke, sambil menunggu Artika dan Baim on, mereka udah muncul belum dari tadi? Belum. Kita solo gitar dulu. Nggak usah. Hari ini siang, kita lagi ngetes aja sih, karena ini episode ke-50, kita lagi ngetes. Satu season telah berlalu, Sophie Nafi Talks selama 50 episode. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman. Nanti untuk season berikutnya sudah datang. Kita akan mengkonsep yang lebih menarik lagi. Makanya sekarang lagi dicoba-coba, dilihat mau jam berapa gitu. Cantik masnya betul, dari kita Art Friends. Di follow aja ya, @kita.art.friends. And my pretty dress itu dari biar kelihatan 906 The Label. Ini kebalik nggak sih di kamu bacanya? 906 The Label. You have to check them out karena mereka juga asal Bali. Semuanya from my kampung here in Bali. Artika sudah hadir ya? Oke, Mbak Artika. 3 menit. Tolong tunggu di lobi sebentar ya. Nyanyikan lagu kebangsaan Canggu dulu. Mbak Artika di lobi, ambil temperatur dulu ya, cuci tangan sebentar ya Mbak Artika ya. Kita nyanyi dulu ya. Tunggu pakai selimut dulu. Ntar netizen banyak komplain. Oh ya. Nah, biar nggak kena komplain kan? Oh ya, oke. Dah. Apa memang harus begini? Sering bikin sakit hati. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Apa mungkin seminggu di Bali dari panggung ke sana sini? Papa nggak pulang, baby. Papa keselak, baby. Bukan alasan untuk lari, itu tuntutan profesi. Papa nggak Pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Mama, please don't be angry. I promise you, it's only for the money. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Pengen kayak Mas Baim, rockstar yang sayang istri. Papa, aku di sini. Melukmu lagi. Solo gitar. B, main B. Pengen kayak Mas Pongki, Be there for you, lupa. rockstar yang sayang Sophie. Kopi. Papa, aku di sini. Papa, aku di sini. Melukmu lagi.
baby. Papa nggak bawa uang, baby. Papa mungkin seminggu di Bali. Ada yang jual bayam tuh. Sini. Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Papa nggak pulang, baby. Papa bawa uang, baby. Kenapa layarnya barusan gelap? Jangan kejauhan. Ini tamunya sudah Oh, iya, datang iya. semua. Iya. Aduh. Wah, Papa jangan nggak pulang, nanti Mama sedih. Emang nggak apa-apa pulang kok, tenang aja. Dia sejak ada pandemi udah nggak bisa kemana-mana. Tenang, kita akan langsung go live dengan Go live. Mbak Artika Sari Devi, Duduk. suaminya Koko Baim. Ini nggak ada yang tahu nih kalau dia sering kita panggil Koko. Ya. Assalamualaikum. Ibu. Halo Bali. Hai. Ya lo cakep amat nih berdua. Lo habis mandi berdua. Seger amat. Wajib. Oh iya dah Habis ya. dari anak Iya sekolah dah. online pakai Gincu biar teman-temannya bersemangat. Oh iya benar. SD negeri online ini ya? Iya. SD Iya. all. Oh iya. Mbak Artika Tunggu. apa kabar? Waduh, baik loh, Mas Wega, Kak Sofi. Kita senang loh diundang di sini baru kali ini dinyanyiin, disuruh tunggu Selamat di datang di lobby. Sofina Vito. Tunggu, saya membawa acaranya. Kamu tuh jangan Ini konsep sembarangan. baru ya, dagelan baru ya. Ini kalau nggak ada job ya beginilah. Iya. Saya satu band Bohong tuh nggak ada banget. job semua nih. Bohong banget, Apa? kan punya Pepita. Oh iya itu Itu ya. ngasih kerjaan, bukan kerjaan. Ngasih kerjaan buat pegawai kalau itu saat Ntar malam ini kerjaan, di saat ntar malam. pandemi. Kenapa Be? Ngomong apa Be? Ntar malam kan ada kerjaan, ntar malam. Ada. Puji Tuhan ada. Iya, karena memang Bali sedang diupayakan sekali oleh pemerintah pusat supaya pariwisatanya bisa naik kembali. Iya betul. Sepi banget loh di sini. Selamat datang Kayaknya di Sofina seminggu Vito. ini bakal Saya. rame deh. Oh ya. Sudah mulai kok, sudah mulai. Iya, Yang iya. biasanya 5 menit ke Pepita, sekarang sudah mulai 15 menitan. Ya. Gitu. Dari 5 rumah menit. kami. Yang biasanya Ya saya sampai bingung, sampai ngeliatin kamu. Kamu 5 menit tuh naik mobil siapa maksudnya? itu ternyata saya mimpi, Mama. Oh iya. Yang biasanya setengah jam maksudnya. Oh iya. Bisa 15 menit, ternyata sekarang sudah mulai 16 menit. Iya. Beda semenit lah. Lumayan kan padat Balinya. Signifikan ya, perbedaannya signifikan. Iya. Itu yang belakang tuh mukanya gitu amat ya. Heeh. Pemain gitar. Band apa? Nama band? Band apa sih tuh? Ada Band lu band. apaan? Oh ya ada band bener. Lagunya gimana ada band? Lagu Baim. Dan ku yakin kau milikku. Masih lebih tinggi lagi. Untuk selamanya. Lagunya tinggi. Emang Baim kalau ngomong begitu nadanya. Iya. Tinggi Silakan, ya. Mbak Sofi. Iya. Lanjutkan. Ya, oke. Saya mau taruh ini dulu ya. Ya taruh dulu deh ya. Sambil itu air dikompak dulu Ya, ya. siap. Udah habis tuh di Siap. ember. Ya, siap. Tolongin ya. Yang bener di kompak apa Selamat. di kompak sih? Di kompak habis itu tolong bersihin kulkas. Nah, supaya bisa ditriska. Iya. Ya. Ini Anda adalah tamu ke-50. Oh iya. Ini sudah golden anniversary. Iya betul. Siapa ini harusnya kita bikin lonceng bersama. Harusnya terima bayaran ini. Oh iya benar. Nanti besok kita cariin Oke. sponsor yang bisa bayar mereka. Sampai Ini jumpa. banyak yang Kirimin nanya kopi ya, aja kenapa? sama sweater. Ya. Iya. Tadi kirimin kopi mas sweater, tenang. Sweaternya Pepita, tenang. Jadi kemarin itu banyak banget ya teman-teman. Tunggu gue sambil geser. Ya. Banyak banget teman-teman yang nanya gini, Mbak, kenapa sih kok sahabatnya sendiri tuh Artika sama Baim belum aja diundang? Ya nih ya teman-teman, asal tahu aja ya, pandemi bolehlah pandemi. Tapi pasangan ini sibuk banget ya. Selain online school, pekerjaan mereka juga masih banyak yang harus mereka selesaikan. Seperti apa namanya, panen di kebun Banyak yang kangkungnya harus diurus. Zoe ya kan? Ya banyak kenikir itu kan ya, itu jadi pasien kita kemarin abis sakit. Kenikir. Kenikir. Iya. Ini yang sekarang lagi subur-suburnya lagi produktif itu seledri.
gitu, seledri. Seledri. Kamu juga lagi subuh-subuhnya Dipakai nih, ke kamu. rambut juga nggak? Jangan teman-teman, apalagi yang ibu-ibu nggak usah takut ya lihat Mas Baim. Emang mukanya udah gitu dari sana, setelannya kenceng ya. Kencang. Oke. Ini Masa tadi tuh? udah mulai dikendor-kendor, Masa kencang ini? kencang lagi. Nih ngomong-ngomong ya, Transfer tumben-tumbennya masuk-masuk nih ini. hari ini nih. Robi Januarsa komen lulu nih, lu kagak ngantor dari Sydney. Biarin mereka ngobrol, Baim ambil gitar nyanyiin. Lu pindah channel lain aja, Rob. Buset dah. Jadi gue yang galak. Oke, ini kan hari ini temanya adalah kisah cinta si sang putri dan sang rockstar. Sedikit sejarah dulu ya, teman-teman. Kalau mau tahu, saya itu justru berteman dengan Baim dulu. Waktu itu malah saya belum kenal Pongki dan Baim belum kenal Artika waktu itu. Saya sama Baim itu terlibat sebuah proyek pembuatan music channel di Indonesia yang sampai sekarang tidak pernah terdengar kabarnya. Tidak pernah terdengar kabarnya. 97 ya, Sob ya? Berjaya kan 97. pada masanya. 97 waktu itu. Tapi dari situlah saya berteman dengan si Baim gadis Sansil itu. Kenapa saya bilang gadis Sansil? Karena memang rambutnya waktu itu ngalang-ngalahin semua perempuan ya. Jadi waktu itu kita terlibat di situ ada beberapa teman-teman yang lain yang perempuan juga, semua rambutnya kalah dengan Baim atau Bebe ini. Ngomong-ngomong, lo dulu rambut panjang kenapa, Be? Awalnya itu. Ya sindrom glam rock zaman dulu lah. Jadi memang era-era gua dulu kan 90-an itu kan pemain band luar negeri itu kan semuanya kan gondrong-gondrong. Panjang. Bon Jovi lah, Poison lah, grup-grup 90s pokoknya, 80s 90s pokoknya. Jadi kebetulan gua hidup di musik, ya gondrong itu adalah satu achievement yang harus gue capai gitu. Jadi kebetulan gue rekaman, kebetulan gue punya band, jadi pas aja gondrong. Tapi dan ya kebetulan dia sombong karena dia rambutnya bagus banget, tebel, panjang, terus dia sering kerembat loh. Salon di mana Im? Deket Pejompongan ya? Di mana Im waktu dulu salon lo? Gue lupa. Enggak. Di Santa. Pokoknya gitu deh. Hah? Santa. Mahal. Pokoknya mahal. Tadi itu mahal pokoknya. Mahal satu Santa tapi kan. Belum satu Indonesia mahalnya kan. Oke, jadi sejak waktu itu aku kenal Baim belum kenal Artika. Terus habis itu kita main beberapa saat, habis itu terpisah lah gitu ya. Terpisah, terus masing-masing dengan journey masing-masing. Aku ketemu Mas Pongki, menikah, terus nggak berapa lama si Bebe muncul lagi nih ke permukaan. Karena sesama musisi udah main nih suami saya dengan calon suami Artika waktu itu. Terus dia cerita, gue lagi naksir nih, ada nih Putri nih gitu. Terus kita yang, lo ngasih Putri, yang bener loh, gitu. Apa yang membuat lo berpikir kalau dia bakal menerima lo gitu kan ya waktu itu. Nah terus waktu itu yang aku tahu ceritanya kalian itu ketemu karena Bebe atau Baim adalah kuliah S2 dan dosennya Artika, bener nggak Tika? Itu nggak enak manggil Tika, bisa manggil Kokom. Kokom. Sebenarnya ketemuannya sih sebelum itu udah pernah ketemu sekali di acara BNN ya. BNN, terus gua nyanyi akustikan, dia bintang tamu datang dengan crown gitu, bos. Jadi harusnya bisa ngobrol tapi terpisahkan hari Jumat, gua harus sholat Jumat, dia harus cabut. Jadi pertemuan pertama di situ. Ya akhirnya berikutnya lihatnya di TV doang, udah gak pernah ketemu lagi setahun tuh. Ya ketemu. Itu lu nggak sempet minta nomor telepon? Enggak dong, kan lu sombong. Enggak. Sombong, judes, cowok judes tuh dia. Emang belagu kan dia? Iya. Nggak semua orang bisa berteman sama dia. Tapi hatinya baik, mukanya aja judes. Ngeliat gue tuh kelihatannya aja luarnya sombong, isinya arogan. Angkuh ya, tetap. Iya bener. Bener sih, iya bener banget itu. Dan tapi lu jujur ya. Tunggu. Jadi waktu itu sempat terpisah. Berarti waktu itu akhirnya cuma lihat di TV. Tapi waktu lu lihat pertama kali sebenarnya di dalam hati lu udah, wih, cakep bener nih cewek, apa gimana? Atau biasa aja, karena lu juga dikelilingi model-model kan, lu kan rockstar ya. Enggak sih, kalau ketemu cewek itu kan harus ada itunya apa, sparknya. Jadi gue kan sering ketemu cowok-cowok dan cewek-cewek ya, sering gitu. Yang cakep-cakep pun banyak gitu kan kalau dalam kehidupan bermain di musik gitu kan. Tapi yang ini beda gitu. Yang ini ketemu langsung nerawangnya jauh gitu. Jadi bisa, wah ini kalau kawin kayaknya seru nih.
ini kalau ini ntar begini. Jadi agak lumayan lebay yang ini gitu loh. Itunya apa? Oh. Imajinasinya agak lebay yang ini. Imajinasi lo lumayan Ya. lebay. Sementara Ini, waktu itu Kokom ketemu Bebe, kepikiran Waktu itu apa? pas kepikiran, ini laki-laki maintenance-nya mahal juga ya. Jangan dia kenapa rambut aja. Kayaknya kalau untuk pacaran gue nggak siap deh nih. Nggak. Tapi waktu Itu ya? pertama ketemu, sebenarnya Kak, banyak orang nggak tahu. Aku tuh ketemu sama dia tuh dari aku SMP sebenarnya. Dia udah jadi penyanyi. Masa? Aku benar. Di Kelapa Gading ketemunya. Serius? Jadi aku lagi jalan sama tante aku malam minggu waktu itu nemenin belanja di supermarket di mall di Kelapa Gading. Terus Baim lagi nemenin mamahnya belanja juga. Tuh. Terus lagi dorong troli kan. Terus ya gimana kalau ibu-ibu biasanya kalau lihat anak cowok yang sayang sama ibunya gitu kan jatuh hati gampang kan. Terus tante aku bilang, tuh liatin nanti kalau cari pacar ya, cari pacar sama suami tuh lihat gimana dia memperlakukan ibunya. Tuh coba lihat tuh dia. Pas dia noleh lah. Itu kan si Baim gitu penyanyi gitu. Ada dua sih sebenarnya kesimpulan yang bisa diambil saat itu. Pertama dia benar-benar sayang dan care banget sama ibunya. Atau yang kedua dia nggak laku karena itu malam minggu nggak punya pacar. Enggak, sebenarnya itu lagi kebetulan harus beli barang buat manggung. Terus ngeliat ada cewek lumayan cakep, gue minjem ibu-ibu orang, minjem trolinya. Jadi itu bukan Mama Susan ya? Itu Mama Susan. Aku tahu itu persis bentukannya tuh Mama Susan. Oh iya. Nah, jadi bukan stand in ya? Iya, dan sepertinya mungkin semesta itu sangat mendukung. Akhirnya dipertemukan lagi ketika Putri Indonesia tugas bersama-sama, tapi nggak sempat kenalan. Ada kali 2 kali ya? Ya, dua kali. Sama Kak Seto juga pernah sepanggung juga. Ingat nggak ada fotonya? Gitu aja, tapi nggak pernah sampai kenalan. Baru kenalan itu ketika aku diundang jadi dosen tamu untuk kampusnya Baim gitu. Lu kaget nggak waktu dia jadi dosen tamu, B? Enggak, karena memang pas dosen tamu itu kan memang seminggu sebelumnya kan udah di-announce. Ya pas pertama kali di-announce kaget. Lumayan nih gitu kan. Itu kebetulan gue inget banget hari Jumat gue lagi manggung yang harusnya pulangnya besok pagi karena malamnya tuh dia mau jadi dosen tamu, gue bela-belain dari airport balik sore harus nyampe kampus gitu. Jadi demi doi gitu. Tuh, berarti kan sebenarnya udah menyimpan rasa. Udah ngeker lah istilahnya kan? Kali ya, Kak. Tapi iyalah, udah nyimpan rasa kalau yang behind di balik dosa ini ya, behind the scene. Jadi behind the scene. Pas gua zamannya waktu itu masih SMS tuh. SMS ada tabloid yang memuat covernya dia. Jadi gue WA mulu ya, SMS ke gitaris gue yang di band solo gue si Col, Dokter Gigi. Col, ya kenal. Lu on the way ke sini kan, titip ya tabloid ini di lampu merah biasanya ada tuh. Ntar pokoknya covernya dia nih, covernya bini gue, set, gue send kan. Taunya gue send ke bini dia. lu kan belum. Taunya kekirim ke aku. Kan nggak bisa di chat tuh ya. Aduh. Gitu Itu deh. tunggu sebentar. Aduh itu bego banget sih Im, sorry banget nih ya. Cuma itu waktu itu udah pacaran apa belum? Belum. Terus gue inget gue langsung ngelesnya keren. Gila ya, temen gue iseng banget nih ngetik ginian. Sorry. Deh basi. Gila basi. Tapi lu pasti thanksin banget. Terus akhirnya waktu lu ketemu di kuliah itu, lu nggak berusaha memberikan explanation? Enggak, itu udah agak. Oh enggak, kalau itu justru sudah setelah ketemu dan akhirnya kenalan waktu di kampus itu setelah selesai. Semakinlah dia inget-inget. Terus kan dia coba SMS. Cuman aku tuh males gitu kan balas-balas SMS. Aku tuh kalau ini kan kakak tahu sendiri lah, aku sama handphone tuh suka nggak pedulian. Dan iya. Dia kadang-kadang handphone ada di itu keranjang cuci baju, kadang ada di mana, kagak tahu dia nih ya namanya Artika. Kadang di kulkas pernah ada juga. Jadi nggak balas-balas terus, tapi dia tetap SMS. Tapi dia dia tetap SMS dan akhirnya aku telepon gitu. Nah kejadiannya itu ya pas kamu salah
Salah Jadi gue SMS. minta nomor dia pas dia jadi dosen tamu, dikasih nomornya sama Mas Mega ya, orang Yayasan Putri Indonesia yang kebetulan temen gue S2 gue. Gue minta dong nomornya, akhirnya dikasih. Gue SMS, hari Senin depan tuh belum dibalas, nggak dibalas. Pokoknya seminggu itu nggak dibalas deh. Gila cewek belagu Lu banget. pasti udah seuzon kan, lo lagi judes. Ya, pokoknya nyebelin banget nih cewek. Blacklist, wah gitu kan. Tapi blacklist pengen tetap. Iya. Akhirnya pas gue cek sound gitu, gue inget banget gue lagi sound check, jeleng-jeleng tiba-tiba ada telepon. Pas gue lihat Artika Sari Devi, wah itu gue inget banget lagi countdown segala macam, pokoknya lagi ngitung TV. Gue inget TV gue tinggal, bodo amat, gue keluar, gue telepon, terus semua pada bengong sama orang TV ini ngapain buat gue keluar. Ya akhirnya gue angkat telepon dia udah, pokoknya demi itu gitu. Akhirnya ada kali 10 menit baru gue balik. Asli tuh orang TV semua nungguin gue nelpon. Gila ya, Cita, segitunya. Hah? Padahal aku juga cuma telepon, cuma mau bilang maaf aja karena udah nggak sopan kan. Dia udah SMS berapa kali. Dan waktu itu memang kondisinya lagi nggak bisa sering-sering pegang handphone, lagi syuting film sama Mas Garin waktu itu di Jogja. Itu. Terus nggak ada, dan kondisinya kalau ngomong Putri Indonesia zaman dulu, zaman dia nih, zaman 1945 sama Putri Indonesia yang sekarang ini udah beda gitu loh. Dulu itu dia nggak boleh terlihat berjalan bersama cowok gitu ya, masalahnya. Jadi memang harus terlihat sendiri. Oh, dulu peraturannya gitu. Dulu gitu, nggak boleh terima tamu di apartemen. Kalau keluar juga harus sama chaperon. Terus harus pakai surat izin. Pokoknya agak lebay sih memang. Tapi yang ngerti sih maksudnya apa gitu dari. Gue pun harus ngumpet-ngumpet. Iya. Jadi ketika bisa ketemu. Lu nyamar jadi sulit, pohon. Yang kayak di kartun-kartun. Terus nanti kalau ada bunyi, apa itu? Jadi payung di pojok. Kucing saya. Gitulah. Jadi ada pertemuan dari awal pertamanya juga kita masih ngumpet-ngumpet sih. Beneran. Oke. Selama tugas menjadi Putri Indonesia itu ya, berarti ya pada saat itu ya. Ya. Berarti sebelum berkencan dan segala macam, berarti lu udah lihat dia di TV, dia ditahbiskan menjadi Putri Indonesia dong. Lu lihat dong, Be. Ya, gue nggak terlalu merhatiin gini-ginian sebenarnya, tapi karena pada saat itu lumayan heboh beritanya. Jadi gue tahu dari nyokap gue juga, sini deh, ini ada cewek heboh banget nih, lagi kasus mulu, pokoknya kasusnya dalam arti kata pas saat itu kan heboh tuh antara mau ke ormas ya, ada ormas yang menentang mau keluar ya. Miss Universe nggak boleh bla 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 gitu, jadi mau ya, nggak mau ya. berita, dan akhirnya gue nonton terus gitu loh. Ini lama-lama boleh juga nih ya gitu loh, karena beritanya juga pas saat itu kan mengenai bikini lah dan lain-lain, jadi gue fokusnya agak lumayan distract. Agak lumayan menarik ya buat laki-laki ya pada saat itu. Oke. Oke, Kom, tapi gue mau nanya gini, Kom. Waktu pertama kali ngajar dia itu di dosen tamu, dia agak ini nggak caper gitu nggak? Caper, justru. Kan kalau nggak kelihatan, nggak capernya. Kelihatan segitu banyak kan mahasiswa. Iya, justru yang lainnya kan pada menyimak gitu kan, memberikan perhatian penuh. Dia ngapain tuh? Ini kok ada satu, dia ceritanya dia ngakunya sih karena memang dia habis balik dari manggung di luar kota, terus dia pakai headphone gitu, pakai headphone. Apa aku sih? Perhatiin gitu ya. Ini kok so deh. Kok pakai headphone sih? Earphone, nggak usah lebay, earphone. Oh, earphone, nggak headphone, tahu Kom zaman dulu. Ya, headphone kan ceritanya lagi atensinya nggak ke kita, nggak ke speaker kan, nggak lagi ke orang yang lagi ngomong gitu. Jadi kan ini awas nih ya, aku bilang gitu. Kalau misalnya sampai pas sesi Q&A aku kasih pertanyaan atau dia nggak bisa jawab, dia kasih pertanyaan nggak berbobot gitu, aku habisin nih. Ternyata saat itu ya justru pertanyaan dia yang sangat menarik, tapi aku lupa waktu itu pertanyaannya apa, tapi cukup kritis. Tapi sesuai tema pertanyaan dia, tema kuliahnya. Sesuai tema. Udah disiapin tuh sama dia tuh pasti tuh biar kelihatan pinter. Dapat contekan dari mana gitu, tapi oke sih. Oke. Nah, sejak saat itu tapi udah sempat mencuri tukeran perhatian. telepon. Dia dapat telepon dari Mas Mega tadi. Nah, dari situ langsung intens gitu pembicaraan. Langsung mepet. Cuma kan aku nggak respon kan waktu itu. Sampai ada mungkin sekitar 3 mingguan lah yang tadi diceritain Mas Baim. Akhirnya aku telepon balik itu dan aku. Nah, sejak yang telepon balik itu,
Oh iya, langsung intens sejak itu. Jadi dari bahasan-bahasan yang absurd ya, kayak misalnya masa kayaknya aku nggak pernah denger deh cowok PDKT ke cewek itu yang dibahas tuh tentang BKKBN gitu. Mau tes kadar level otak sampai mana mau tahu aja. Yang ngetesnya aku. Iya. Jadi dia Nggak, gini, coba-coba kita ngomongin bisa soal ngomong itu. BKKBN dan Saya lo lain-lain. resleting lepis. Enggak, kita tuh ngobrol bisa sampai yang aneh-aneh itu bukan karena memang nggak ada pembahasan, tapi memang kita ngobrol tuh saking nggak sering gitu, karena nggak sering dan juga handphone pada saat itu juga masih lumayan mahal. Maksudnya tahun 2004-2005 itu pulsa masih lumayan harganya. Sekali nelpon tuh bisa jam 11 malam sampai jam 3 pagi, jam 4. Ya. Itu nggak tahu ngomongin apa, pokoknya sampai 5-6 jam kalau ngobrol gitu. Sampai panas handphone tuh. Iya. Kuping merah sebelah kalau dilihat gitu. Ya akhirnya Waktu itu Tika masih di Jogja. Waktu itu lagi sambil syuting film di Jogja. Opera Jawa di Jogja. Jadi ya interlokal ya itu. Iya, interlokal. Domestik interlokal. Interlokal, buset bahasa lu ketahuan ya, angkatan lu berdua. Nah, oke, terus sejak itu mulai kayak keluar pacaran yang lu ngumpet-ngumpet itu setelah seberapa jauh sejak telepon-teleponan panas-panasan kuping itu? Oh, itu sih belum Kak, itu masih jauh banget karena dia tipikal yang gengsi gitu loh untuk nembak. Jadi nggak ada istilah dia nembak tuh. Ya kan? Itu baru gue mau nanya, dia emang nembaknya gimana, Kom? Nembak itu gue yang nembak. Gue tanya ini Serius? kenapa? Gimana Udah akhirnya berapa lo hari ngomong? ini? Iya, akhirnya aku omongin lah ya gitu kan. Gak enak, ini udah berapa hari ini kamu ngomongnya kelepasan atau gimana? Aku pakai sayang. Udah mulai sayang nih kayaknya gitu. GR, padahal maksudnya say gitu loh. Terus say, kemana say gitu loh, yang kayak sekarang gini loh. Bohong. Cuman dia aja GR-an sayang. Lu pakai say apa sayang? Lihat dulu say, lihat dulu Say say. sis gitu loh, yang arahnya ke situ sebenarnya. Ya Allah, dia ternyata itu ya pramuniaga. Niaga. Mbak Mangga 2. Lihat-lihat dulu say. Enggak lah, terus akhirnya kan ya karena Jadi kamu iya, aku juga kalau jadi kamu aku pasti akan nanya. Maksudnya manggil say ini apa ya gitu kan? Ya, tapi tidak dengan nada semanis itu sih, ya, lumayan agak geram sih. Oh iya. Jadi, habis pulang dari rumah sakit tuh nganterin mamah aku, jadi udah mulai sering muncul di depan mamah nih. Kenalan waktu itu ya, kayak habis dari rumah sakit kalau nggak salah itu waktu itu deh. Terus ya udah, dan dia juga belum, kayaknya waktu itu nggak ngejawab juga ya. Ya emang nggak ada validnya, nggak ada emang. Karena aku menganggap semua teman-teman aku yang pasti sayang aku panggilnya memang. Kan nyebelin. Aduh. Jadi ya udah akhirnya. Kenapa Bi? Sorry barusan frozen. Ya karena memang aku manggil teman-teman cewekku semua sayang. Jadi emang jangan GR. Gitu. Bohong lu nggak pernah manggil gue sayang, lu jangan bohong lo. Lu nganggap gue laki berarti lo. Bohong banget, orang gue temennya kagak pernah. Temen itu kan kagak orang sapsop kagak pernah. Lo emang laki banget dulu, makanya gue manggil lo sob. Stop. Temen laki semua. Sopnya bukan SOPH. Oke, jadi di sobat ya. Jadi akhirnya tidak ada kejelasan itu, dia juga nggak jawab. Terus gimana taunya itu pacaran apa nggak? Ini pasti ya banyak udah, di sini ya yang sedang mengalami hubungan, apalagi dengan pandemi ini mungkin sulit ketemu. Terus ada orang yang say-sayin dia. Terus harus gimana Mbak Tika? Tapi udah akhirnya pada saat itu justru aku ngerasa nyaman. Oh oke, berarti ini orang nggak ada hati nih sama gue ya gitu. Ya udahlah kita temenan aja karena memang nih orang seru banget, diajakin ngobrol apa seru gitu. Terus ya udah berjalan gitu aja sampai akhirnya aku sendiri ngerasa nih orang pede banget ya. Nih walaupun mungkin kriteria yang dulu aku punya nggak ada di dia semuanya gitu ya. Tapi ada satu yang menurut aku yang paling penting dari seorang laki-laki itu dia harus pede, harus percaya diri. Kenapa aku suka laki-laki yang percaya diri? Karena aku tipe orang yang aktif, terus masih banyak kepengenan gitu. Kalau aku nanti akan nikah sama orang yang insecure, yang nggak pede, gimana dia bisa support aku? Kalau dia sendiri nggak percaya sama dirinya, biasanya gitu kan, jatuhnya ntar minder gitu. Tapi kalau sama dia gitu, atau dia tuh posesif penyemangat banget. Ya, atau bisa jadi jatuhnya kan begitu gitu. Tapi dia nikah jauh banget, mikirin nikah, buset. loh kan harus lu sok nggak mikirin lu Be ah.
Lu tuh sok nggak mikirin, padahal ntar dia main ke rumah. Dia yang mikirin gitu. Tahu nggak sih kamu? Emang Dulu itu dia suka sok nggak keberapa mikirin. dia baru cerita tuh. Iya, dia jadi aku di kantin itu aku mikirin, wah ini nanti kalau jadi istri aku, wah gitu mikirnya, gitu. Cuma gengsi aja. Emang gengsi karena gini nih, aku cerita versi aku ya, Kom. Waktu itu tuh dia masih deket-deket gitu tuh, dia main ke rumah kita kan waktu itu, biasalah main ke belakang, minjem-minjem gitar, apa gonjang-gonjang, ngobrol-ngobrol, ngomongin orang, ngomongin band, ngomongin apa, ujung-ujungnya balik lagi ke si Putri Indonesia ini. Jadi sampai akhirnya gue inget banget tuh, gue sempet nanya gini, lu serius mau main putri-putrian gitu? Lu yakin lu bisa sama yang putri-putrian gitu? Lu bisa? Itu tuh pasti yang naksir banyak loh, Be, gitu ya. Waktu itu manggil Im. Banyak loh Im yang naksir kayak gitu. Udah gitu, emang yang model putri-putrian gitu, ini gak sih? Kira-kira bisa cocok gak sih ngobrol musik sama lo, ngobrol film sama lo? Jadi kita nanyanya tuh jadi kayak devil's advocate gitu sama dia. Tapi enggak tuh dia enggak, gue yang ini bener nih sob yang ini kayaknya bener nih sob. Nah kan gitu banget tuh dia kalau ngomong tuh ya, tuh sampai gue hafal tuh nadanya. Jadi kalau proses kita waktu di rumah lo yang di belakang itu sebenarnya udah agak lama, udah tahu sama Tikanya udah agak lama. Cuma memang gue selalu menceritakan itu pas sudah kira-kira udah 80% aman baru gue cerita biasanya gitu. Kalau enggak sih gue gak bakal cerita pasti. Jadi itu hanya gitu. seperti konfirmasi aja nih gimana nih teman-teman gue nih gitu. Iya. Jejak Terus udah gitu tuh ya, jejak pendapat. Terus udah gitu lu ngasih tahu nyokap lu gimana, Be? Ini loh mah yang kemarin mama bilang kasus-kasus itu. Kayaknya aku pengen serius. Kalau di antara ribuan mantan gue sih ya. Cielah. Aduh, panas nih kuping gue. Ya, nyokap gue nggak pernah mau pusing sama yang kayak gitu-gitu. Tapi yang ini agak ribet ya. Maksudnya ngomongin mulu. Sampai dia sponsor. Nih, kartu pulsa perdana buat nelpon Jogja. Hah? Berapa mah? 100.000. Wah, lumayan. Serius tuh? Sampai kayak gitu loh maksudnya. Oh iya? Sampai di situ gitu. Iya. Jadi wih, berarti udah feeling ini, punya tuh. Kayak ini supportnya lumayan yang ini kayaknya. Jadi support system gue lumayan banyak yang bilang iya gitu. Sampai teman-teman gue pemain band pun yang nggak biasa komen aja komen gitu. Jadi kayaknya nih oke nih kayaknya gitu ya. Iya. Ya, jadi enggak, tapi gue inget dulu komen lo gini, enggak kok sob, yang ini beda sob, ini kayak model lo, tomboy gitu dia orangnya, sob beda, lu pasti cocok ngobrol sama dia, ini modelnya kayak laki juga nggak kelihatan aja gitu. Gue inget kok dia ngomongnya gitu. Jadi untuk meyakinkan teman-temannya bahwa nggak kok gitu, ini orangnya nggak yang jaim, orangnya asik diajak ngobrol, sampai akhirnya kita dikenalin sama yang namanya Artika Sari Devi. Luar biasa. Yang gitu ya? Belum dapat kesempatan kenal Artika Sari Devi, menurut aku itu harus menjadi salah satu di bucket list kamu ya. Karena ini salah satu manusia paling sabar dan berbesar hati yang pernah aku temui di antara semua teman-teman aku. Bukan begitu, Pak Ibrahim? Gitu ya, Pak Ibrahim. Cebelin. Oke, lalu setelah itu punya anak, ada Ebi, ada Zoe. Ini pada nanya kemana Ebi sama Zoe. Lagi sekolah lah ya, benar nggak sih Mama Tik? Iya nih, kalau nggak percaya nih. Tuh, kita nih sekarang lagi pinjam spot belajarnya dia. Jadi dia kita pindahin ke tempat tidur tuh. Manis kan? Emang dia udah mau belajar sendiri, Zoe? Zoe itu ya tetap harus aku pantau. Kalau enggak nanti dia bisa sembunyi. Kalau enggak ntar gurunya diisengin. Lagi absen nih, guru agama. Zoe gitu, Pak Maksum namanya ya gitu. Zoe, coba ditutupan pakai selendang aku. Coba aku di mana? Yo tebak gitu. Di mana ya? Gitu terus lama kan. Jadi suka dia tuh kayak bapaknya kayaknya ya, udahlah mukanya persis. Enggak, itu dari dia. Gen-gen yang ngaco-ngaco itu dari dia mukanya. Enggak, tapi mungkin teman-teman yang nonton juga harus tahu omongan Bebe kali ini ada benernya. Gen-gen ngaco dalam tanda kutip itu dari Artika juga banyak. Ya, jangan tertipu dengan wajah manisnya. Ini orang ya kalau udah ngaco luar biasa jahilnya. Aku mau nanya yang sedikit sensitif nih sekarang ya, kalau kalian tidak keberatan. Jadi kan kemarin juga banyak yang tahu bahwa sempet kan ada program kepengen punya anak lagi, terus udah gitu sempat ada, lalu setelah itu kita menerima kabar yang sangat menyedihkan sampai aku juga ikut tangis ketika
ternyata belum waktu Tuhan ya, belum ada. Ya. Ada yang mau Artika sampaikan nggak di sini untuk teman-teman yang mungkin saat ini mengalami hal yang serupa? Kemarin-kemarin aku sempat share juga sih Kak. Jadi, maksudnya aku kan jarang juga ya ngasih tahu apa yang kejadian-kejadian apa yang terjadi, masalah atau apa gitu. Tapi rasanya aku cukup harus mikirin serius gitu untuk share ke teman-teman yang lainnya karena Be, lu jangan sampai banyak cek di luar saldo, Be. sana banyak di luar sana kan yang menantikan sekali gitu loh kehadiran anak di keluarga, mungkin anak pertama. Aku rasa sih rasa apa ya, rasa sedihnya, rasa kehilangannya itu sama sih besarnya, mau anak pertama, kedua, ketiga gitu ya. Dan apa ya, buat pasangan suami istri di luar sana yang masih terus berharap ya, lakukan apapun sebisa mungkin gitu ya. Jangan menyerah sama apapun. Aku dikasih lagu, dikasih backsound lagu. Aku tahu, aku denger. Kayak Pongki persis dah, kalau kayak gini ntar kasih lagu ngarep gue nangis. Ayo, nangis, mulai. Ya, rating naik. Iya, gue juga kalau lu nangis digituin, nangis lo. Kalau sekarang sih aku udah bisa sangat lepas ya, lega bisa ceritain ini gitu. Tapi bahwasanya siapapun pasti nggak siap sama yang namanya kehilangan gitu. Karena ya gimana sesuatu yang kita harapin gitu. Tapi rasanya apa ya, ketika udah bisa ngelewatin itu, aku cukup seminggu sih pada saat itu sih Kak. Cukup seminggu itu mungkin buat orang lain, kok ada yang bilang cepet, ada yang bilang lama, ya tergantung kesiapan kita ya. Cuma kalau aku waktu itu janji karena kondisinya adalah kondisi yang sekarang di mana-mana semua orang lagi ngalamin krisis gitu. Terus aku juga sangat dibutuhkan sekali sama Ebi sama Zoe saat itu gitu ya. Kami kan cuma berempat, bener-bener berempat ngerjain semuanya di rumah ini, nggak ada lagi yang tidak ada asisten rumah tangga. Tapi justru ada hikmahnya, bener ada hikmahnya, bukan hanya sekedar kata-kata klasik aja, ambil aja hikmahnya, tapi bener ada hikmahnya. Jadi dengan kejadian kehilangan ini, kita jadi bukan hanya dekat ya, tapi lekat gitu secara hati. Anak-anak tuh tumbuh rasa empati mereka terhadap ibunya, terhadap ayahnya gitu, papanya. Jadi lebih apa ya, nggak ngerasa sendiri gitu ngadepinnya, nggak ngerasa cuman kita berdua aja sebagai orang tua juga, tapi anak-anak tuh sangat, bahkan Ebi tuh yang aku pikir dia juga masih anak-anak gitu ya. Paling ngerti apa sih gitu. Ebi Zoe nangis pertama kali di situ justru. Iya gitu, dia pulang kan, jadi gini, kejadiannya itu kita kan nggak sangka, nggak ada tanda-tanda keguguran sama sekali, nggak ada flag, nggak ada keluhan apa-apa gitu, nggak ada keluhan apa-apa. Nggak ada keluhan kita cek itu hanya sebenarnya tujuannya mau ngelihat udah segede apa ya si baby gitu, dan itu untuk pertama kalinya memang karena kita tunda, kayaknya belum deh, ini belum perlu banget, nanti takutnya beresiko lah ke rumah sakit di masa seperti ini kan. Udah begitu sampai di sana, si Nudi kan dokter kita, yuk kita lihat nih Be gitu kan, pengennya apa nih laki-laki nih Be gitu kan. Ya udah pas lihat senang banget gitu karena berat badannya sesuai sama usianya, pertumbuhannya tepat lah pada waktunya. Tapi setelah dilihat ternyata jantungnya udah enggak. Iya, kalau kata Nudi bilang, kata dokter bilang belum lama nih sebenarnya gitu perginya. Gitu. Ya udah pada saat itu kita lihat-lihatan aja berdua. Lihat-lihatan terus ya udah. Waktu itu aku langsung mikirnya Tuhan, langsung nggak tahu aja Pak. Emang dari dulu ya aku ngerasa apa tuh ngelibatinnya sama yang maha kuasa lah, sama Big Boss kan. Dia udah nitipin gitu, dia ambil lagi apa maksudnya ya gitu kan. Tapi pada saat itu aku nggak berusaha untuk cari jawabannya sih. Pada saat itu adalah ini harus diapain dulu ya gitu. Kata dokter kan, udah nangis-nangisan aja dulu pulang ke rumah, nanti kalau udah siap baru kita kuret gitu. Si Nudi gitu, pas pengertian itu dia gitu. Cuma kita mikirnya, ini nanti kalau bolak-balik ke rumah sakit akan repot juga karena anak-anak kan nggak ada yang jagain juga kan. Gue sampai parnonya USG-nya gue paksain 3 kali pakai alat yang beda, di atas, di bawah, sama di samping. Pokoknya cek
Sampai sebenarnya agak sedikit mendiskreditkan dokternya. Lu nggak percaya gue apa gimana kalau mau sering pikirin gitu kan? Nggak, please diperiksa lagi pakai alat yang berbeda deh. Kali-kali ngaco alatnya kan gitu loh. Coba alat yang di ruang. Nggak, tapi lo benar. Cek di situ bener, pas cek yang di tempat operasi juga dicek. Nih ya, ya, lihat ya, nggak ada ya, nggak ada, cek jantung juga nggak ada. Cek sekali lagi sebelum dikuret, bener-bener belum dikuret, udah hampir 1,5 jam dia udah sebenarnya udah kena anestesi tuh. Bentar dok, sebelum dikuret cek lagi, cek sekali lagi, ya udah memang seperti itu kayaknya, ya udahlah. Kayaknya memang harus seperti itu, udah harus diambil. Toh juga kalau kita bawa pulang di rumah juga akhirnya udah nggak ada juga kan, jadi malah makin berlarut-larut, makin susah nanti ini lepasnya, jadi dan dengan pandemi juga memang harus berpikir yang bijak ya, yang bisa dikelarkan saat itu tanpa harus ditunda daripada pergi lagi mengekspos diri lagi keluar pada saat itu. Aduh, jadi belum sempat itu ngeberesin soal perasaan hati, belum sempat mikir gimananya gitu. Udah nih pokoknya karena takutnya nanti makin bengkak kan janinnya gitu. Jadi ya udah makin sulit prakteknya saat itu gitu. Udah kita bawa pulang, kita makamin karena belum, kalau di Muslim kan kalau belum 4 bulan ya bisa dikuburin di mana aja gitu. Akhirnya kita kuburin di depan rumah. Oke. Wow, ini siang-siang menahan air mata lumayan juga nih. Oke, kalau kita biasanya selalu kasih giveaway itu, mereka selalu kasih pertanyaan di IG stikernya aku biasanya nih Kom. Cuma kali ini memang aku bikin sedikit berbeda. Karena hari ini selain ada sebuah, saya nggak tahu bakal dikasih topi atau baju dari 906 The Label seperti yang aku pakai. Nanti Artika juga akan dapet. Ada buat cowok nggak ya? Coba nanti aku tanya ya. Mungkin Bebe juga bisa dikasih ke meja. Nanti coba kita tanya. Lalu juga nanti lihat di postingan yang bawah-bawah ada ya? Ada tuh yang cowok. Iya, nanti coba aku tanyain ya. Terus bagus-bagus kan, lucu. Nah, mereka ini asli lucu. dibuat di Bali dan aku senang melibatkan teman-teman UKM Bali lah kalau menurut aku saat ini, karena Bali sangat membutuhkan dukungan ini saat ini. Untuk sebagai gambaran nih ya, tunggu. Sebelum teman-teman tolong request live. Nah itu dia. Siapa yang mau request live, kamu boleh bertanya satu pertanyaan yang bagus untuk Artika dan Mbak Im, dan nanti bisa mendapatkan hadiah yang pertanyaannya bagus. Kalau pas pertama kali langsung datang pertanyaan bagus, ya sudah boleh dia yang dapat hadiah ya. Jadi kemarin itu aku sempet ke daerah Benoa nih, tuh sesepi itu tuh Kom. Ini jam berapa nih Kak? Itu maghrib. Biasanya nggak sepi. Ini daerah perhotelan semua. Enggak akan sesepi ini biasanya. Karena kan itu daerah perhotelan ya. Maksudnya pasti banyak turis. Nah, Bali itu sesepi ini saat ini. Jadi memang kami sangat membutuhkan bantuan untuk bangkit kembali. Nanti coba lihat ya, aku liatin sebelah kiri, tutup semuanya tuh. Tuh, udah nggak ada apa-apa lagi di situ. Gitu deh. Lumayan ya. Wow. Lumayan kan? Kita semuanya lagi struggling sih. Sekarang di sini di Jakarta pun ya semua berpikir untuk gimana caranya punya income. Bahkan banyak yang akhirnya alih profesi. Jadi teman-teman aku yang jadi makeup artist, jadi akhirnya jualan makanan, terus jualan masker, apapun semua dikerjain. Iya, betul. Nah, permasalahan di Bali adalah orang Balinya sendiri, sesama yang tinggal di Bali, udah susah untuk beli juga karena ekonominya nggak muter. Jadi rata-rata mencari akalnya itu menjual ke provinsi atau kota-kota lain yang ekonominya lebih jalan. Karena di sini kan bener-bener ibaratnya kalau di luar kota tuh misalnya ada mbak-mbak kantor, mas-mas kantor gitu. Kalau di sini tuh bener-bener tourism. Kalau nggak kerja di hotel, dia di spa, di coffee shop, atau dia punya guest house atau Airbnb, atau dia supir travel, atau dia guru diving, surfing gitu. Memang seberat itu. Oke, sudah ada yang request live kah? Ayo teman-teman yang mau request live nih, lihat nih. Bebe lihat mukanya zaman dulu. Dia ketawa lagi. Gak usah tahan, Be. Ketawa aja terus. Oke, kita lihat siapa yang sudah request live. Sudah ada kah? Jangan nanya di chat, di request live aja coba. Request ya untuk join live. Kapan lagi kamu bisa ngobrol?
dengan Artika dan Mbak. Tadi ada teman kampus aku, Kak. Oh ya, siapa? Tadi temen deket aku banget, dulu namanya Vivi. Masih ada nggak sih? Tadi dia bilang, Oh, iya. iya aku kenal banget nih Artika, judes banget. Katanya, tapi rock and roll katanya. Artika tuh nggak Masa judes. sih? Artika tuh tomboy, tapi dia tuh nggak judes. Yang judes tuh gue. Iya, iya, iya. Ya kan, Be? Ya. Nah, terus ini nanti akan mendapatkan juga masker. Ini adalah karya-karya beberapa seniman yang lucu dikumpulkan banget ini. di Kita Art Friends. Lucu kan? Kamu mau nggak? Mau lah. Tuh. Mau, tapi aku beli karena aku Nanti dibungkusnya kayak niatnya gitu. ada kan momen support. Mana? Oh iya, lucu banget. Steril ya jadinya ya. Pakai aluminium foil gitu. Tuh, macem-macem. Ada yang serinya ini, ada yang ini artisnya, ada yang Ini artisnya. ceritanya artisan masker gitu ya. Iya. Sama seperti juga nanti teman-teman dari 906. Ini kalau susah ngelihat bajunya nih kan aku duduk. Nih baju yang aku pakai begini nih Bagus bentuknya. itu linen. Gemes ya bajunya ya? Gemes. 906. Gemes loh ini. Gemes Dan banget. mereka itu juga saat ini ya harus online karena mereka ini ada di ITDC di Nusa Dua situ yang biasanya turisnya banyak banget karena itu kan perhotelan ya, semua hotel kumpul di Butiknya. situ. Suddenly nothing. Suddenly sekarang nggak ada apa-apa. Jadi mari kita yang bisa kita support gitu maksudnya. Wah, ini kok belum ada yang live juga nih. Baiklah, kalau belum ada coba Bisa dipilih Artika dari itu. yang lihat. Kamu pilih deh yang mana yang mau kamu jawab. Mana? Mbak Artika, yang paling bawah nih ya. Mbak Artika dan Mas Baim, gimana tips mengisi waktu luang di masa pandemi? Oh. Nggak usah Ya. ribet-ribet sih. Kalau dari kita sih, apapun yang menarik buat kita gitu. Yang bikin kita happy aja. Dari situ aja dulu gitu ya. Karena kadang-kadang kan kalau kita ngelihat di sosial media, si ini lagi sibuk begini, si ini lagi sibuk ini. Menarik sih, tapi apa bener itu kita suka? Cocok, belum tentu cocok ya. Kalau yang kita lakuin adalah kalau saya sih emang nyobain berkebun dan seneng bisa nanam sayur sendiri, bisa manen, bisa makan sendiri dari kebun mini saya di depan rumah. Itu udah cara ngisi waktu yang buat saya sehat juga gitu. Itu udah berapa kali panen? Kalau kangkung udah berkali-kali. Kangkung tuh kita berapa kali, Dek? Zoe? Itu dulu bos kebun. Kayaknya tadi pagi juga dia panen 3 kali lah. Pokcoy ada 2 kali. Bayem sering. Duit aja nggak tumbuh-tumbuh, gue bingung. Apa kata Bebe? Duit aja gue gak tumbuh-tumbuh. Duit aja yang gue tanam nih kagak tumbuh-tumbuh. Nah tuh gimana tuh ya? Gue juga mau nanya tuh. Udah gue pupukin kagak tumbuh. Udah gue setek kagak tumbuh juga. Bingung gue. Oke, jadinya yang mendapatkan nih yang live, tunggu, apa katanya boleh ikutan live? Loh ya dari tadi juga udah diajakin, tapi karena tidak ada yang live. Iya kan? Yang live. Nggak ada nih kayaknya. Kita Nggak ada, tunggu ya. kita tunggu countdown deh. 10 9. Coba Bapi kamu sini Bapi. Kita mau bagi-bagi hadiah. 8 7 6 Pelan-pelan dong. 5 4 3 Icik-icik 2. entertainment ya. Belum. Ntar lagi nih ada. Kalau udah siram ya, Be. 1. Happy New Year. Belum. Happy New Year. Lama. Keselin Habis kagak ada yang mau. Ya udah kalau begitu pada tadi kerja kali. Dameria lagi kerja tapi bisa ngetik kan nggak mungkin malu kali ya. Oke, tadi berarti Dameria tunggu lihat dulu tadi mana namanya. Dameria_RJ ya. Dameria. Gimana cara nyatetnya itu? Dameria_RJ, kamu mendapatkan hadiah dari Sofina Vitox. Tolong DM saya dalam waktu 3 kali 24 jam supaya bisa kita kirimkan hadiahnya. Yaitu sebuah oleh-oleh dari 906 yang saya pakai ini. Terus itu coba maskernya. Masker. Masker of puppet. Master. Nyolok. Lalu juga ada itu kopi. Apa? Kopi mana kopi? Ini loh kopi di bawah. Nah, ini juga ada drip bag coffee dari Pepita and Sons yang saya berusaha ramu. Aku mau order aja ya.
Awas ya kalau kirimin ya. Mau apa? Mau order aja jangan dikirimin katanya. GR banget. Oh. Lu order, lu Beserta kirim dengan sweaternya. nggak ada bedanya. Gemes ya. Oke. Itu berapa? Jadi berapa nanti gram? akan Berapa gram itu? 18. 18 gram. Nah, gimana yang Ya. untuk kopi? Biasanya kamu satu Ikut, saset. pokoknya ikut. Enggak, bukan. Biasanya kamu satu saset itu bisa untuk berapa lama? Sehari cukup ya? Ini sehari 1. Mm-mm. Oh, itu sekali seduh gitu ya? Ya Aku udah. soalnya belum bisa bikin sekali kopi seduh. sampai sekarang. Ini ini gampang banget. Ini gampang. Ini. Kasih Oh, videonya tuh. Mama. Gampang. Kasih Jika Hari Devi videonya. bisa bikin kopi Kita untuk pertama profesional. kalinya, tapi kopinya harus pesan di Pepi Time Sans. Tuh. Coba, wih. Tuh caranya tuh. Widih. Ini yang Tinggal bikin, buka. Packagingnya siapa sih? Lucu banget. Bang, itu artinya apa bang? Bahasa Inggrisnya bang? Tuh. Cuci tangan sebelum mengkonsumsi. Gitu Ada kan. diskonnya, Bang. Tuh suka kopinya. Oh, ini CMC Batu dia Gila, udah pesen Pongki, nih. bumbunya banyak juga ya Pongki Nah. ya. Bukan gue. Oh. Si Andri. Oh. Andri, lo yang bikin nih video ya. Tanggung jawab lo. Oh Tangannya gitu bersih. isinya. Oh gampang. Oh, Lucu. kasih air panas, Banget, lucu. drip. Oh drip. Dah, dia drip kopinya. Nah, udah tinggal tunggu semenitan jadi Nah, deh. airnya dibuang, ampasnya dimakan. Lah gimana sih? Balik. Ampasnya saya pakai buat tanaman saya Pak. Jangan khawatir. Oh Oh iya bener. Oh iya benar-benar. Oke. Mau. Oke, Teman-teman, begitu ini ya. teman-teman yang di Jakarta juga bisa order nggak ini? Lo bisa dong. Bisa. Justru kita siapin ini karena supaya bisa dikirim dari luar, dari Bali Tapi ke ngikut luar. antrian terpaksa ya, karena Iya. yang stok Ada PO hari gitu ini ya. harusnya Jumat habis, ini Rabu udah habis. Jadi Iya, kita jadi sabar ya. lagi datengin lagi. Iya, karena kita belum jadi roastery, kita masih bekerja dengan beberapa roastery. Jadi ya, yang roastery yang mau Luar kerja biasa. sama kita boleh loh DM aku juga masih nyari-nyari kopi. Kalau ada yang bisa cariin kopi Sidikalang yang agak stable, aku juga kepengen bikin ngerti kopi kopi? Sidikalang. Ngerti banget ya Ya kayaknya jelas Kak Sofi enggak. ini ya. Ngerti lah ya. Udah beli dan coba tuh, katanya harum banget. Makasih. Makasih. Wah, Kita kirim Oke, nanti ke kita rumahnya. kirim ya. nanti ya. Mana sih? Oke, nanti kita akan order. Nggak tahu tuh ini orang ya. tuh. Tapi gue pernah Oke, kesana langsung. siap. Baiklah. Oh, pernah kalau ke gitu. sana. Oke, Wow. ceritain di sana. Tapi memang sekarang lagi belum bisa didatengin ya, baru take order aja ya berarti ya. Untuk Pepita. Udah Vincent. bisa dine in tapi di balkoni atas karena balkoni kita kan outdoor modelannya. Jadi kami juga sangat memperhatikan protokol kesehatan sih. Karena kita bentuknya ruko ya, udaranya kan itu aja. Kita kepingin orang yang datang makan juga nggak pakai was-was. Jadi kita taruh di Iya, balkon. nyaman ya. Tuh. Oh, brilian. Tapi bisa udah dibuka berarti pokoknya. Sudah. Sudah. Intinya sudah bisa Berangkat. dan in, cuman Iya, lokasinya kita jadi pindah sekarang. dikit. Jalan darat Baik. aja. Jalan darat. Lu ngomong aja lu dari sebelum pandemi gue tungguin belum muncul-muncul lu, Be. Tapi beneran jalan Udah, darat kan? Jakarta Surabaya Enggak, 12 Tika. jam naik mobil. Nyebrang dari Surabaya Ya. Banyuwangi 1,5 jam. Enggak sampai 15 jam sampai Bali. Bisa gitu. Ya udah, Betul. ditungguin ya. Nah. Yuk sama anak-anak kalau gitu. Benar, Oke, benar. Disaksikan kalau begitu. loh. Tuh, Tika soalnya udah pengen ke Bali. Terima kasih ya untuk siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang episodenya ya. Sama-sama. Kami juga. Kurang apa lagi? Sudah menyempatkan waktu walaupun malam nanti akan sibuk luar biasa. Mas Pongki aja belum dandan tuh kelihatan tuh. Sukses Udah ya catokan, buat Kak. acaranya nanti malam. Iya, betul. Buat acara nanti malam ya. Pengen nyoba donat vegan? Sabar. Lagi dicariin orang yang mau just tipin dari Bali ke Jakarta. Susah banget nyari just tip. Susah nih ya. Mungkin dari sini teman-teman yang hadir di sini mungkin ada yang bisa membantu untuk just tip donat vegannya Kak Sofi ya. Ini salah satu Harus ya. yakin Titip sehari jas nyampe maksudnya ya. Just tip, jasa titip. Oh. Terus, Be. Terus Oke. Be, thank you ya Be. Kokom makasih Kokom, ya. Bebe, terima kasih. Sama-sama, terima kasih waktunya. Keluarga kesayangan Sofi. kita, khusus Kita akan ketemu Jaktim. segera ya. Terima Bukan kasih. sebentar lagi, tenang aja. Ya. Kita kangen sih emang sama mulutnya dia ini. Makasih. Ada Mas Bowo Haryo, makasih sehat selalu. Mas Bowo nih kemarin yang aku kasih desain terus dia yang bikin jadi
Oh, begini. serius, Mas Mas Bowo. Bowo. Iya. Iya. Kalau nggak ada Mas Bowo yang gambar-gambarin, saya nggak bisa. Saya cuma bisa sketsa-sketsa gitu. Bahkan muka saya ini yang desain Mas Bowo. Oh ya bukan. Kok Mas Bowo Tapi dia yang lagi bisa desain? main drum. Tangannya lagi patah baru apa penyembuhan ya. Ah, Bowo. siapa main drum? Itu Bowie. Itu Gugun, Bowie. ini Bowo fotografer. Bowo. Bowo kita. Bowo yang kemarin berulang tahun, Mas Bowo Haryo. Tapi cepat sembuh deh buat Mas Bowie. Aku juga baru tahu nih ternyata tangannya sempat ada cedera ya. Iya. Oke, Kak, disimpan di Jangan IG terlalu dong. percaya Ya juga, dong, masa belum disimpan tentu di Bowie lagi kulkas. sakit Nanti kan Kayak gitu. BA. Suka gitu, kan? Serius loh. Enggak ya lagi kemarin habis sakit. Oh, bener ya? Udah Dia pasti pernah itu suka benar. gitu. Oh ya benar. Suka ngarang ya. Ya udah kalau gitu Oh, lu makasih pakai ya. gitar Selamat apa hari ini, melanjutkan hari. Dia udah mau close. Yang mahal lah. Tanyain gitar lagi. Yang mahal made in China. Pokoknya buat susah Aduh, malam kangen guys. buat semuanya guys. Ya ampun guys. Iya, nggak bisa diomongin di sini soalnya Continue private ya, guys. diner. Continue ya. Oh iya, udah lama nggak continue kita. Tunggu loh guys. Udah TDC dapat job di Bali aja deh. Ini kan bentar lagi Bali lagi banyak event nih karena pemerintah pusat sedang membantu agar Bali tourismnya bangkit kembali. Ya, Jadi buat ya, teman-teman ya. yang ada di IO yang udah mau bikin event di Bali, undang TDC aja. Tapi agak kelamaan ya biar mereka bisa nginep paling nggak seminggu lah gitu dicariin villa. Hah? Oke. Boleh tuh. Wih, Bu itu. Jowi. Joey. Bu Jowi. Ibu sayur. Joey siapa? Joey sayur. Tukang. Oh, udah pergi lagi dia. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. We love you. Bye. Thank you. Bye. Ih, senang banget akhirnya bisa ngobrol sama Artika Sari Devi dan juga Ibrahim Imran atau Baim. Ya, teman-teman, memang mereka kita simpen buat episode terakhir di season ini. Jangan takut, Sofina Talks masih ada. Nanti kita bikin season baru lagi dengan konsep yang baru. Tapi pertama ini yaitu episode ke-50 ada mereka dan kita senang banget ya. Iya. Oke, Dameria_RJ ditunggu DM-nya supaya saya bisa dapat alamat lengkap dan mengirim semua hadiah-hadiah ke kamu di hari ini. Teman-teman, selamat melanjutkan hari ini. Jangan lupa jaga terus kesehatannya, pakai maskernya dan jaga jarak bila berada di tengah keramaian. Nggak usah kan kita satu tempat tidur. Lalu apa lagi ya? Semangatnya. Nah, itu dia. Semangatnya harus dipelihara terus. Oke? Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di Sofi Nafi Talks season berikutnya. You are loved. Ni Pe Ai. Bye bye.